Halo semuanya, balik lagi sama gue Jatah Lahoir di channel ini. Kayak hari ini tuh gue tuh lagi mood syuting sebenarnya buat record video, tapi karena dari video yang CMR kemarin itu belum ada yang komen dan gue juga belum nemuin komentar-komentar menarik di Instagram dan juga WhatsApp, jadi ya gue hari ini mau react video-video TikTok. Ya, ini apa ya, sebagai konten iseng-iseng aja lah, seringan. Padahal apa ya, dulu gue itu termasuk orang yang anti banget sama TikTok itu. Gue garis keras banget yang anti TikTok gitu. Tapi ya, belakangan ini gue lagi sering buka-buka TikTok ya, nikmatin konten-konten yang ada di sana. Karena dulu gue itu sering lihat postingan-postingan di Instagram, dan kebanyakan postingan di Instagram itu repost dari TikTok. Kenapa nggak gua langsung lihat aja gitu konten-konten itu di TikTok daripada harus ngeliatnya di Instagram, kan jadi supaya lebih apa ya, langsung ke sumber utamanya gitu. Dan ya karena di HP gue ini yang satu ini yang dipegang sama keluarga lah, ini pokoknya HP keluarga ada TikToknya, gue penasaran ya, gue iseng-iseng buka dan ya lama-lama gue kecanduan juga. Karena ya menurut gue di TikTok itu konten-kontennya itu bervariasi gitu, jadi kita tinggal scroll apa yang kita suka, kalau nggak suka ya kita ya tinggal skip aja gitu. Nanti kedepannya itu algoritma TikTok itu bisa mendeteksi konten-konten apa yang kita suka, jadi semakin sering kita melihat apa yang kita suka, maka TikTok akan merekomendasikan video tersebut. Jadi ya kalau kalian udah misal sering buka TikTok dan melihat konten-konten yang kalian suka, ya nanti lama-kelamaan setiap kalian buka TikTok, konten yang kalian lihat itu, yang kalian scroll itu ya pasti konten-konten yang kalian suka gitu. Dan itu yang membuat TikTok itu apa ya, ibaratnya jadi bikin orang ketagihan lah. Dan ya hari ini tuh gue berencana mereact beberapa video TikTok lah yang kira-kira menarik. Semoga bisa menghibur karena ini sebagai konten selingan aja ya. Kalau misalkan banyak peminatnya, mungkin ini akan jadi konten tetap yang tayang sekitar ya seminggu sekali atau seminggu dua kali lah, tergantung nanti gue kalau lagi ada moodnya. Oke, kita langsung aja ke video pertama. Nah, ini nih termasuk apa sih ya, salah satu konten yang gue suka di TikTok, yaitu tentang POV. Dan ini Ren ini termasuk salah satu kreator yang gue suka ya. Gak tau belakangan ini gue senang banget gitu ngeliatin si Ren ini, karena menurut gue itu kontennya itu menarik gitu. Kita coba tonton ya, ini kita baca deskripsinya dulu. POV artinya point of view ya, maksudnya konten point of view, karena di TikTok itu kan variasi macam-macam. Kamu dan jodohmu bisa saling mengirim barang, tapi kamu menolak permintaannya sekali. Jadi nah ini kayak semacam storytelling ya, kita nikmatin dulu videonya, nanti kita bahas. Jodoh aku ngirim sesuatu. Buku? Gak boleh. Soalnya ini barang pertama dari jodoh gue. Ma, mending aku kirimin dia kaos putih atau hitam? Oke, Ma. Thanks, Ma. Semoga dia suka. Udah diterima cepet banget. Terus lo kasih. Tapi itu bahaya gak sih? Baju hitam, buat apa? Pistol. Enggak ah, ada-ada aja. Lo jadi ngirim jodoh lo pistol. Oh, oke. Ini kan baju putih yang darah. Balas dendam. Faye. Nah, ini menarik banget nih ya. Kita bahas dulu dari pertama. Ini kan jodoh mengirim paket. Jadi si cowoknya si cewek ini ya, si Ren ini, dia ngirim buku. Nah terus, Ma, jodoh aku ngirim sesuatu. nah kan dia ngirim buku. Buku? Gak boleh. Temannya Faye. Soalnya ini barang pertama dari jodoh gue. Ma, mending aku kirimin dia kaos putih atau hitam? Nah ini termasuk yang apa ya, menjadi twist dari akhir ceritanya. Jadi dia ini kan nggak apa ya, bingung mau ngasih ngirim balik ke jodohnya itu apa. Kan tadi di pertama jodohnya itu ngasih buku, nah sekarang itu dia mau balas ngirim, jadi dia minta saling tuh ke mamahnya, baju putih atau baju hitam. Mamahnya nyaranin baju putih. Oke, Ma. Thanks, Ma. Semoga dia suka. Udah diterima cepet banget. Terus lo kasih. Nah ini sahabatnya si Faye yang tadi pertama minjem buku, dan juga apa ya, jodohnya itu minta pistol ke dia, dan dia tuh masih bingung ya antara ngasih atau enggak di sini tuh. Tapi itu bahaya gak sih? Baju hitam, buat apa? Terus si pasangan ini ngasih baju hitam dan minta pistol juga. Mulai ini nih ceritanya, mulai ke klimaksnya.
Nah, si Faye tadi itu yang jodohnya minta pistol, kan dia awal-awalnya kayak ragu gitu mau ngirim atau enggak, tapi ternyata akhirnya dikirim juga karena maksa jodohnya itu. Nah, terus si jodohnya si Ren ini ngirim baju putih yang sebelumnya dikirim tapi udah ada darah-darahnya gitu. Kamu harus balas dendam. Nah, jadi secara nggak langsung nih si Faye-nya ini ngebunuh jodohnya si Ren ini. Mungkin alasannya ya, kalau menurut gue ini gara-gara pas di awal ini si Ren tuh nggak mau ngasih pinjam bukunya gitu. Jadi si Faye ngebunuh jodohnya si Ren, dan jodohnya si Ren ini ngirim baju putih yang sebelumnya si Ren kirim ini yang penuh darah, dan ada suratnya itu untuk meminta balas dendam gitu ke si Faye ini. Menarik banget. Oke, kita lanjut ke konten selanjutnya. Nah, salah satu hal yang menarik di TikTok juga itu banyak apa ya, dokter-dokter atau profesi-profesi lainnya itu sering sharing apa ya kegiatan dia gitu yang membuat kita tuh mengitukan rasa penasaran kita gitu, membayar rasa penasaran gitu kan, karena kita suka penasaran gitu profesi ini tuh kesehariannya gimana sih, dan profesi ini kan kesehariannya itu gimana sih. Dan di TikTok itu ada macam-macam gitu, ada yang dokter, pramugari, pilot, dan ya, dia itu meng-share pengalamannya gitu selama bekerja. Jadi ya itu yang membuat TikTok ini menarik dan apa yang membuat orang itu ketagihan lah istilahnya, karena ya banyak rasa penasaran orang di dunia itu terjawab di TikTok gitu. Salah satunya nih, contohnya dokter itu, kita seakan bisa konsultasi secara gratis gitu. Baca sendiri lah ya, gue baca sendiri lah ya, gue bingung lah di komennya. Nah, ini kan salah satunya nih, fakta-fakta unik nih menjawab rasa penasaran kita gitu kan ya. Siapa yang nggak penasaran sama bumi kita kan yang penuh rahasia dan konspirasi ini? Kita coba lihat ya. 1205. Waktu kecil Shakira pernah ditolak masuk ke tim paduan suara sekolah. Guru vokalnya bilang suara dia mirip kambing. Kata Bibikli punya dua makna, 2 minggu sekali dan 2 kali seminggu. Perang terlama adalah perang antara Romawi dan Persia, berlangsung selama 680 tahun. Populasi orang Jepang terbanyak di luar Jepang adalah di Brasil. Populasi orang Jepang terbanyak di luar Jepang. Oh, iya. Hanya 2 negara di dunia yang punya warna ungu di benderanya, yaitu Dominika dan Nicaragua. Fakta unik dunia yang... Nah kan jadi kita buka TikTok itu sekalian bisa apa ya, menambah pengetahuan gitu. Jadi ya walaupun awalnya TikTok itu sering diasumsikan sebagai yang joget-joget atau alay-alay ya, sebenarnya memang masih ada seperti itu, tapi ya yang konten-konten berfaedah juga masih banyak gitu. Salah satunya ini juga lumayan menarik nih ya. Tuh kan ini juga sama nih informasi menarik kan di Papua kan, karena kita belum pernah ke Papua, ini ada informasi gitu, tiket bioskop di Papua. Walaupun sebenarnya nggak terlalu berguna juga ya, ngapain kita jauh-jauh ke Papua cuma buat nonton bioskop, tapi ya lumayan lah menambah pengetahuan. Siapa tahu kalian bisa sombong gitu kan nanti ke teman-teman kalian, woi sana kalian lagi di nongkrong itu sama teman, woi kalian tahu nggak tiket bioskop di Papua berapa? Terus kalian jawab kan ini misalnya totalnya 50.000, belum ongkos ke sononya kan bisa berapa ya, 10-20 juta lah, jadi 20 juta 75.000 gitu buat kalian nonton bioskop di Papua. Nah ini juga nih salah satu kreator yang sering gue lihat ya, William CS ini apa ya, sering membagikan fakta-fakta unik atau informasi-informasi yang kita baru tahu gitu di dunia ini. Jadi ya lumayan juga menarik. Apa ini, hewan terkut oh terkuat gue kan bingung. Nah ini nih si Ren lagi ya, kita react lagi karena gue tuh suka banget gitu sama si Ren ini ya, sama ceritanya ya, sama orangnya juga ya, lumayan lah cantik. Oke kita lihat, kita baca dulu deskripsinya ya. Kamu dapat merasakan apa yang ada di dalam mulut jodohmu. Menarik, kita coba tonton ya.
plot twist lagi ya. Jadi apa ya, gue amatin ini Siren ini sering ngebahasnya tuh tentang jodoh-jodoh gitu, kayak semacam kayak dari dunia fantasi gitu. Jadi kayak kita tuh punya kekuatan apa gitu. Kalau ini salah satunya tuh kita tuh bisa merasakan apa yang jodoh kita rasakan. Dan ternyata di plot twistnya dia merasakan darah, ya itu berarti ya dengan kata lain jodohnya itu kanibal, atau dia itu apa sih kalau makan manusia tuh kanibal ya, iyalah kanibal ya intinya gitu lah, atau mungkin vampir, jadi nggak tahu juga. Oke, next. Nah, nih ya, apa sih? Gue tuh suka bingung gitu ya. Keseringan tuh kayak ada konten gitu ya, cewek-cewek tuh kayak ngasih informasi gitu. Kayak nih, misalnya ini, buat cewek yang dideketin cowok-cowok berseragam gitu. Tapi kenapa harus ada joget-joget dulu gitu? Jadi kita kan nungguin gitu ya. Nunggu lagunya pas baru teong ganti nih. Kita coba lihat ya. Oh ya, sebenarnya kan isinya cuma gitu doang, tapi gara-gara musiknya itu loh, dia ada joget dulu lah, lirik sana lirik ini, jadi informasi itu lama gitu, padahal dia bisa aja langsung gitu. Buat cewek yang dideketin cowok-cowok berseragam, TNI, polisi, PDN, dan seterusnya kan bisa langsung lurus lagi di bawahnya gitu, nggak harus buang-buang waktu kita ya. Tapi ini salah satu apa ya, trik yang gue pelajari gitu, jadi ada kayak formatnya gitulah, jadi membuat kita tuh penasaran, jadi nunggu-nunggu gitu. Tambah lagi ya, muka mbaknya ini ya, bikin ya betah nonton. Tuh, ya salah satu lagi yang gue perhatiin ya. Kalau ada dokter gitu di TikTok itu pasti ngasih konsul itu sambil joget-joget gitu ya kan. Kalau kita ke klinik atau ke rumah sakit kan, kalau kita konsul kan sambil duduk, ya dok, ya sini apa keluhan anda apa, kan ditanya gitu. Kalau di TikTok ini enggak, dokter itu sambil joget-joget gitu kan, jadi ya asik gini. Makanya kayaknya banyak yang karena itu konsultasinya itu di TikTok kayaknya ya, sambil lihat dokter joget. Kapan lagi kan lihat dokter joget. Tuh kan ya salah satu nih ya contoh lagi, dokter joget-joget gitu. Nah, ini kayaknya gak usah dibahas. Ini dari tadi ya, gue scroll itu banyak konten-kontennya tuh yang kurang menarik tuh, banyak yang joget-joget. Bingung gue. Kenapa ya? Padahal gue jarang gitu ngeliatin joget-joget. Apalagi kecuali kalau cantik sih. Coba cari-cari yang lain ya. Oke, ini kayaknya yang terakhir ya. Kita ambil dari Siren lagi aja karena gue suka banget ngeliatin dia. Konten-kontennya menarik banget, jadi kayaknya nanti gue bakal apa ya, kalau di episode selanjutnya gue bakal react ya tentang POV ini ya, mungkin dari Siren tuh yang dari yang lainnya kita nanti cari aja di hashtag POV ini. Oke, yang terakhir ini ya, kamu dapat melihat siapa yang sedang memikirkanmu, tapi semua jadi kacau ketika rahasiamu tersebar. Oke, menarik, kita lihat, kita tonton dulu sama-sama, nanti baru kita bahas. Jadi ini tentang itu ya, yaitu bisa jodoh orang yang memikirkanmu. Oh, dia bisa lihat orang yang mikirin dia itu ada berapa orang. Tadi ada si Lukas sama si Matt, dan saat dia curhat ke si Lukas ternyata dia ngebongkarin rahasianya ya. Cukup menarik sih ya. Oke, kayaknya cukup ya untuk episode kali ini. Tadi gue udah scroll banyak banget tapi gue nggak nemuin yang menarik gitu. Kebanyakan tuh ya joget-joget lah, orang apa ya, kebanyakan perempuan ya, banyak yang perempuan itulah kayak caper gitu lah, nunjukin mukanya cantik. Ya emang cantik sih, tapi kenapa gitu kalian itu nggak bisa nunjukin apa yang skill kalian gitu, kayak apa gitu, kayak ngasih informasi atau apa, nggak nggak sekedar joget atau cuman tiduran kepala miring-miring gitu. Tapi overall ya gue puas, gue terhibur banget sama konten-konten TikTok ya sekarang ya, konten-konten sekarang. Kalau dulu gue nggak pernah buka sama sekali, gue anti banget, garis keras malah ya. Jadi ya gue termasuk yang garis keras kalau dulu itu. Kalau sekarang ya udah mendingan. Gue malah sempat berpikir untuk hijrah untuk bikin konten di TikTok gitu, tapi gue masih belum nemuin formula yang pas gitu, karena di TikTok itu kan durasinya kan antara 15, 30 sampai 60 detik doang gitu. Jadi itu butuh apa ya, konsep video itu yang membuat penonton itu jadi betah gitu nonton kita 1 menit, dan kita juga harus mengemas konten itu 1 menit itu bisa apa ya, menarik gitu. Jadi ya
tuh tantangan sendiri ya, nggak kayak YouTube kan. YouTube kan bisa beberapa menit bahkan bisa berjam-jam, jadi kita bisa naruh apa aja gitu di YouTube. Kalau di TikTok itu kayaknya harus butuh apa ya, konsepan video yang matang gitu. TikTok zaman sekarang itu gue lihat itu kayak Instagram zaman dulu lah, Instagram sama YouTube zaman dulu lah. Orang-orang itu bikin videonya masih kayak iseng-iseng gitu lah, belum proper, kayak ya cuma rekam, kasih tulisan, kasih lagu juga tuh udah. Kalau YouTube sekarang kan ya harus butuh persiapan lah, kayak gini gue pakai kamera terus pakai lighting. Kalau YouTube dulu mungkin orang cuma iseng doang gitu, naruh HP, ngerekam, upload tuh ya ibaratnya mirip-mirip lah TikTok sekarang itu sama YouTube zaman dulu. YouTube itu TikTok sekarang itu bakal kayak YouTube gue rasa ya, karena konten-konten itu lama-lama makin berkelas lah istilahnya. Fans di GG atau enggak yang suka edit video, itu gue juga suka, walaupun sering dibongkar gitu cara ngeditnya gimana, tapi gue itu terpukau gitu. Gue juga heran kenapa ya orang-orang itu nggak bisa menghargai effort orang gitu. Orang udah ngedit video kayak gitu udah bagus, malah dikomentarin, wah gue cuma gini doang, gini nih caranya, udah gitu. Kalau lu tahu caranya udah gitu, nggak usah komen gitu ya, nikmatin aja gitu loh. Apa susahnya sih nikmatin karya orang atau menghargai karya orang tanpa harus dikomenin gitu. Makin lama gue makin ngebacot ya. Jadi udah cukup sekian, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan bye.